Sebenarnya Anda di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali pemirsa di hadapan Anda di program Pribenje. Dan pemirsa, di siang menjelang sore ini saya kedatangan tamu istimewa ya. Nah, mengapa tamu istimewa pemirsa? Karena di siang menjelang sore ini pemirsa ada tokoh nasional ya, muda, pemirsa energik, yang nanti kita akan berbincang tentang menanti kiprah Partai Gelora Indonesia. Dan nanti akan saya tanyakan ke narasumber di siang menjelang sore ini, yaitu tentang kenapa sih harus membuat partai. Nah, ini pemirsa, pertanyaan-pertanyaan demikian yang sering dialamatkan terutama ke kader-kader Partai Gelora Indonesia atau Partai Gelombang Rakyat Indonesia pemirsa. Kemudian ini pemirsa dalam rangkaian kunjungan ke Cirebon, bagaimana tokoh yang satu ini menilai dan juga kesan untuk Cirebon seperti apa ya. Nah, saya kenalkan dulu pemirsa, di sebelah saya ini ada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia, ada Bang Anies Mata. Selamat siang Bang Anies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang Anies? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat juga Bang Anies ya. Ini hari-hari ini lagi ada di Cirebon terus dari saya hari semalam, ini juga ya. Beritanya ya ada di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon. Ini dalam rangkaian apa gitu Bang Anies? Jadi kita di sini baru saja tadi menandatangani kesepakatan kerjasama antara satu lembaga untuk pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang kita buat di Partai Gelora, namanya Yespreneur. Yespreneur. Ya, Young Entrepreneur. Young Entrepreneur. Oh, Young Entrepreneur. Jadi ini kita punya concern, punya perhatian besar sekali. Ini agenda utama, pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, ekonomi rakyat kita itu pelaku utamanya itu adalah UMKM. Ekonomi Indonesia ini kira-kira 60%-nya produk domestik brutonya disumbang oleh UMKM. Dan itu merupakan salah satu soko guru juga ya saat ini. Nah, mereka itu kira-kira menyerap 119 juta tenaga kerja Indonesia. Itu sama dengan 96% tenaga kerja di Indonesia. Jadi luar biasa besarnya, gitu ya. Oke. Nah, kita di sini kerjasama dengan Batik Trusmi dan The Keranjang di Bali karena pemiliknya sama untuk pemberdayaan UMKM ini. Karena Batik Trusmi ini ikonnya Cirebon ini. Iya. Dengan Megamendungnya ya. Megamendung, iya. Bang Anies, tadi malam hari ini ya, dalam rangkaian kegiatan saya lihat dari pagi tadi ya, bagaimana kesan Bang Anies terhadap Cirebon gitu Bang? Saya dari dulu sering sekali ke Cirebon ini. Dari tahun 90-an dulu ya. Jadi sering. Tidak asing lagi ya Bang ya? Tidak Cirebon. Dan ada satu hal yang saya tangkap di Cirebon ini. Apa itu? Di Provinsi Jawa Barat ini, Cirebon ini adalah salah satu spot ekonomi paling kuat di Jawa Barat. Nah, Bang Anies mengeluarkan statement demikian tentunya ini memiliki alasan gitu. Iya. Jadi saya melihat ini ada karakter orang di sini itu ini karakter pedagang. Gitu. Oh, karakter pedagang. Biasanya aktif gitu. Ya. Terus daerah pantai juga biasanya cepat gitu ya. Cepat sekali. Jadi saya suka kesini makan apa namanya empal gentong. Ya. Lengko juga biasanya. Udah sering. Jadi terus sate yang di pinggir jalan lesehan itu dulu ya. Dari dulu sekali gitu ya. Sering mondar-mandir ke sini. Saya suka daerah ini karena semangatnya itu ada semangat spiritnya orang berekonomi, mau makmur, mau sejahtera gitu. Ini luar biasa di sini. Iya, terutama untuk tekstil biasanya kalau betul. Cirebon itu kan ya. Cirebon, Pekalongan, Solo biasanya tekstil. Dan masyarakatnya itu apa ya, ada kayak contoh misalnya Batik Trusmi misalnya. Ini kan dirintis anak muda. Bu Seli itu masih tamat SMA dia rintis, sekarang udah jadi luar biasa. Besarnya begitu. Jadi karakter orang gitu loh.
Oh, karakter Itu memang orang. dahsyat itu. Oke. Jadi ini terkesan budaya sekali dengan Cirebon ya? yes, Iya, budaya bisnisnya itu luar biasa gitu. di apa selain itu paling kesannya adalah panas ya kalau musim kemarau. Tapi kalau Panasnya panas luar sekarang biasa. sih, sekarang kalau panas karena perubahan iklim, hampir semua daerah Indonesia. Misalnya di Bandung ya, Bandung itu tadinya kan kayak daerah seperti Dago kan sejuk ya. Kalau sekarang itu udah nggak ada itu semua, hilang karena perubahan iklim. Saya kemarin misalnya dari Jawa Timur ke Jogja itu bisa sampai 40 temperaturnya, jadi bisa sampai 40 derajat Celcius, dan itu hanya ada di daerah-daerah gurun yang kita temui Dan dulu. itu di luar kebiasaan di Bandung kan? Nah, iya. Kalau itu tadi di Jogja ya, saya berapa minggu lalu saya ke sana, itu 40, luar biasa gitu, panasnya. Jadi ini memang efek perubahan iklim. Baik. Kalau Oke, Cirebon sudah panas, jadi makin panas. Oke, tahan dulu nih, Bang Anies dan pemirsa. Di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda, gitu ya, pertanyaan Anda tentang menanti kiprah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia. Ini bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan, saya menunggu Anda baik interaktif langsung maupun SMS dan juga ke nomor WhatsApp. Dan Bang Anies, ini kan 2024 masih beberapa tahun lagi gitu ya. Namun partai-partai ini sudah mulai pemanasan mesin dan seterusnya gitu ya. Sebelum saya ke poin yang akan kita obrolkan, nah ini ada sebuah pertanyaan mendasar yang ini banyak tentunya ditanyakan ke kader-kader Partai Gelora Indonesia ya, Gelombang Rakyat Indonesia saat ini. Yaitu kenapa sih harus bikin partai baru gitu ya? Kenapa gitu? Kemudian kenapa alas pikirnya latar belakangnya itu dengan nama Gelombang Rakyat Indonesia gitu? Silakan Bang Anies. Ini pertanyaan yang menarik. Silakan Bang Anies. Secara singkat, kami mendirikan Partai Gelora ini didirikan pada saat krisis sedang terjadi ya. Krisis? Iya, itu kan di awal pandemi. Oh, di awal pandemi. Pandemi kan mulai belum lama ya. Pandemi ini kan mulai kita lockdown di sini bulan Maret tahun 2020 kan. Iya. Tapi di yang dari Wuhan, dari China, datanya kan sudah dari bulan November kan, 2019. Jadi kita mendirikannya ini justru di tengah krisis. Nah, kenapa kita mendirikan partai? Karena kita perlu arah baru. Kenapa kita perlu arah baru? Karena kita sedang menghadapi krisis yang sangat besar sekali, dan tidak banyak orang yang memahami sifat-sifat dan karakter dari krisis ini. Krisis ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi secara global gitu ya. Dan ini akan mengguncang sendi-sendi kehidupan kita secara keseluruhan. Mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial. Nah, pokoknya berdampak ke semua sektor ya. Berdampak ke semua sektor. Indonesia ini ada di persimpangan jalan sejarah. Cuma persimpangan jalan sejarahnya ini berhubungan dengan persimpangan jalan sejarah dunia. Jadi salah-salah Indonesia ini kan sudah kelas menengah nih Indonesia ini sebagai negara bangsa ya. Nation state ya. Kalau ekonomi kita kan juga tidak kecil-kecil amat kan. Kita masuk di nomor 16 lah kira-kira di dunia, masuk di klub 1 triliun dolar gitu ya. Jadi ini ekonomi yang menengah, tapi yang menengah ini bisa turun kelas kalau kita tidak punya arah baru. Nah, arah baru ini yang mendorong kami mendirikan Partai Gelora ini. Apa yang saya maksud arah baru? Arah baru itu adalah bagaimana membuat Indonesia naik kelas menjadi 1 dari 5 kekuatan dunia. Itu ya. Iya. Dan itu kan latar belakang Bang Anies Mata dan rekan-rekan yang lain, aktivis juga gitu ya, mendirikan Partai Gelora Indonesia ya, Gelombang Rakyat Indonesia. Nah itu kemudian didasari atas dasar apa lagi gitu? Karena kita mau membawa Indonesia ini menjadi kekuatan kelima dunia secara ekonomi, secara teknologi, secara militer. Emang kita mampu gitu Bang? Mampu, insya Allah. Iya. Kita punya semua sumber dayanya.
populasi kita, rakyat kita ini besar jumlahnya 270 juta. Beberapa tahun ke depan angka ini bisa naik menjadi 350-an juta. Bonus demografi luar biasa. Nah, sekarang 50-an% penduduk kita itu anak-anak muda. Ya kan? Orang muda ini, orang produktif semuanya. Biasanya bangsa itu bisa berada di puncak kemajuannya pada waktu bonus demografinya, penduduknya itu sebagian besar anak-anak muda. Nah, ini perlu arah baru mereka ini, perlu cara kerja baru. Ini yang jadi kita sebenarnya ada di satu punya potensi sangat besar, tapi yang sudah kita capai ini masih jauh lebih rendah daripada potensi yang kita miliki. Saya suka bilang langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Oh, nah, jadi nggak gitu. kejangkau-jangkau. Iya. Oh, itu jadi alas pikir Partai Gelora munculnya atau adanya didirikannya partai. Bukankah sudah ada organisasi sebelumnya gitu, Bang Anies? Ada, tapi begini. Cikal bakalnya itu kan? Ada. Tapi begini masalahnya. Indonesia ini sudah lama terpuruk dalam politik aliran. Jadi ada partai kanan, ada partai tengah, ada partai kiri. Kapling-kapling gitu ya, terkapling-kapling gitu. Masing-masing orang ini membangun tembok-tembok yang tinggi. Jadi nggak pernah bisa ketemu. Makanya rakyat kita itu gampang mengalami polarisasi. Pembelahan, gampang dibikin berkelahi, ya kan? Karena gampang dibikin berkelahi begini, kita susah majunya. Jadi kita Partai Gelora ini apa tugas utamanya? Yang pertama, kita runtuhkan semua tembok-tembok ini dulu. Sekat-sekat itu. Nah, kita bangun jembatan. Baik. Jembatannya seperti apa? Tapi tahan dulu ya, Bang Anies Mata dan pemirsa, Pribenje akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Pribenje dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya masih mengundang Anda. Silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa kembali di line telepon 0231 482138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui atau pertanyaan Anda ini melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini sudah ada 2 WhatsApp yang masuk ya, juga ini dari pemirsa di Kota Cirebon nih, Bang Anies. Assalamualaikum Pribenje, ini menanyakan tentang yang saya ketahui Pak Anies Mata, ada pemirsa yang bergabung. Saya sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pribenje. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda bisa untuk menanyakan berkaitan dengan kiprah Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Bang Anies, ada lagi ya yang mencoba untuk interaktif. Halo, halo, Assalamualaikum Pribenje. Halo, halo. Halo, terputus kembali ya. Itu pemirsa, dan saya baca dulu. Ini ada WhatsApp yang masuk dari pemirsa di Kota Cirebon. Ini menanyakan berkaitan dengan kiprah politik dari Pak Anies Mata. Yang saya ketahui itu adalah petinggi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kenapa mendirikan partai baru ya? Kemudian apa sih bedanya ya antara partai yang dulu dengan saat ini? Terima kasih, ini dari pemirsa di Kota Cirebon. Satu lagi ini yang masuk ya, ini WhatsApp yang masuk dari pemirsa di Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Ini perbatasan antara Indramayu dengan Kabupaten Cirebon ya. Ini menanyakan juga berkaitan dengan Partai Gelora Indonesia. Nah, Partai Gelora Indonesia partai baru. Nah, bagaimana saat ini dari sisi kepengurusan dan yang lain? Karena tadi disampaikan didirikan pada awal adanya pandemi. Nah, bagaimana dengan mesin partainya? Apakah sudah ada atau belum katanya? Terima kasih. Mungkin ini dari kepengurusan provinsi, kabupaten, kota, mungkin begitu. Silakan, Bang Anies. Jadi
Saya dulu memang di PKS sebagai pendiri, kemudian jadi sekjen dan juga jadi presiden partai ya. Artinya sebagian umur terbaik saya habis di situ. Tapi saya mendirikan partai baru ini salah satu sebabnya adalah karena kita ini mewarisi politik aliran. Nah, ini ada partai kanan, partai tengah, partai kiri. Yang tadi disebutkan yang saya itu tadi ya. sebutkan tadi. Nah, menurut saya ini menjelaskan kenapa di Indonesia ini misalnya partai yang nomor satu misalnya kiri itu juga tidak bisa lebih dari 20%. Ya, Partai kanan juga begitu. Jadi ini menyulitkan kita sebagai bangsa waktu ingin melakukan konsolidasi. Apalagi ketika seperti sekarang kita menghadapi krisis macam-macam, gampang mengalami pembelahan. Jadi tidak ada kekuatan yang dominan ya. Nggak ada kekuatan yang Saya dominan. ingat betul William Liddell ketika bilang bahwa a highly fragmented politik in Indonesia, katanya begitu. Memang terlalu terfragmentasi, terlalu luas fragmentasinya, dan karena itu gampang diadu, gampang dibikin berkelahi. Nah, jadi kalau ditanya terus bedanya apa Partai Gelora ini? Ini kan sering juga ya disampaikan juga mungkin ke kader-kader Partai Gelora Indonesia gitu. Saya mau menjawab secara sederhana, bedanya Partai Gelora lebih Indonesia. Lebih Indonesia. Lebih Indonesia. Maksudnya ini mewakili seluruh kelompok ini tadi ini, kanan, tengah, kiri ini tadi semuanya. Kita ingin satukan, kita runtuhkan tembok ini, kita bangun jembatan dengan satu nilai namanya kolaborasi. Gitu ya. Ini yang kita coba misalnya di sini kolaborasi di Cirebon ini tadi, misalnya dalam pengembangan UMKM. Tapi ini kita bisa perluas skalanya karena Indonesia kita sedang menghadapi krisis besar ini tadi. Dan alhamdulillah semangat ini, semangat kolaborasi ini yang sekarang menurut saya ini yang menjadi sebab kenapa Partai Gelora sekarang alhamdulillah cepat diterima oleh masyarakat. Apakah karena partai ini inklusif, terbuka? Justru itu terbuka. Saya kasih contoh misalnya. Sekarang kita sudah punya Partai Gelora ini hanya dalam waktu 2 tahun ini sudah ada di 34 provinsi di Indonesia ini ya? Di Indonesia. Jadi sudah lengkap ini? Sudah lengkap. Sudah ada di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi sudah 100% DPD-nya, kabupaten kotanya. Sudah ada di hampir 90% kecamatan. Nah, Mas Afif tahu nggak jumlah kecamatan di Indonesia? Itu ada 7.235 kira-kira. Gitu hampir ya? Ada? Hampir 90% sekarang. Dan mudah-mudahan insya Allah ini mungkin saya rasa bulan-bulan Desember nanti atau Januari ini sudah lengkap menjadi 100%. Gitu ya. Kemudian di Indonesia itu ada sekitar 83 ribuan desa, kelurahan dan desa. Sekarang kita sudah ada di 13%. Gitu ya. Jadi misalnya dulu kenapa susah partai Islam misalnya dulu membangun partai di daerah-daerah mayoritas non-muslim. Ya kan? Ya karena partainya mewakili kelompok. Nah, itu yang tadi. Sekarang kita ini karena ingin mewakili semuanya, alhamdulillah. Saya mau jelasin anggota seperti apa saja yang masuk ke Partai Gelora sekarang. Iya, kan apakah khusus sekarang ini Partai Bang Anies yang dulu gitu ya. Sekarang ini pertambahan jumlah anggota dan kader kita itu 1.000, 2.000, 3.000-an kira-kira per hari. Per hari? Per hari. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Karena kita ini digital pendaftarannya. Nah, dari lebih dari 1,5 juta sekarang kader yang dan anggota yang sudah ada ini, lebih dari 60%-nya, coba perhatikan ya, itu secara pendidikan itu SD sampai SMA. Nah, ini penting bagi kami karena dia bukan lagi partai elit orang terdidik. Ini partai rakyat ini sudah gitu ya. Makanya kita pakai nama Gelombang Rakyat. Gelombang Rakyat Indonesia ini sudah jadi partai rakyat. Karena yang punya pendidikan tinggi di Indonesia itu cuma 9%. Itu satu ya kesannya. Sekarang kita lihat demografi kita secara agama, gitu ya. Kita ini sekarang punya puluhan ribu kelompok yang non Muslim yang juga ada di sini, gitu loh. Karena keterbukaan itu tadi, itu loh. Sekarang secara umur ini lebih dari 60%, 63% kira-kira berumur antara 18 sampai 44 tahun.
produktif juga ya. Lagi Berarti produktif. ini kan mewakili demografi Indonesia secara umur kan. Jadi maksudnya begitu kita membuka ruang kepada semua orang untuk berpartisipasi dengan semangat kolaborasi, alhamdulillah ini ada penerimaan yang luas di tengah masyarakat itu. Itu ya. Oke. Dan ini yang menarik ya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelora Indonesia itu anak muda gitu ya, mayoritas yang tadi disebutkan oleh Bang Anies. Apakah ini ceruk ya atau yang dibidik itu adalah anak-anak muda juga, suara anak-anak muda? Iya, pasti itu akan menjadi basis dukungan Milenial kami terutama. itu akan menjadi basis dukungan kami yang utama. Karena memang kalau lihat yang sudah daftar ini ya umurnya antara 18 sampai 44 itu yang paling banyak. Ya, lagi muda-mudanya lah ya. Semangat-semangatnya. Lagi semangat banget. Dan saya kira ketemu dengan ide gelora. Makanya tagline kami itu kalau salam gelora udah tahu Mas Afif, salam gelora. Apa itu salam gelora? Salam gelora semangat Indonesia. Oh, semangat. Jadi Indonesia. kita bilang salam gelora semangat Indonesia. Maksudnya supaya kita itu benar-benar mewakili populasi Indonesia secara keseluruhannya dengan postur demografi seperti itu. Gitu loh. Oke, Bang Anies, ini kan partai yang masih sangat dalam tanda petik belia sekali gitu ya. Tapi perkembangan infrastruktur partai luar biasa yang tadi disebutkan oleh Bang Anies. Nah, ini juga kan banyak juga bermunculan cendawan di musim hujan, partai-partai baru juga. Ini tentunya kan bersaing nih, berkompetisi. Apakah Partai Gelora Indonesia, Gelombang Rakyat Indonesia punya tips khusus atau apa nih, Bang Anies? Saya yakin betul bahwa alasan terbesar masyarakat ini sekarang bergabung nanti dengan Partai Gelora, dan saya yakin bahwa alasan terbesar kami nanti akan bisa memenangkan pemilu 2024 karena semangat perubahan. Semangat perubahan. Iya, artinya yang diusung itu ya. Iya. Semangat perubahan. Kenapa? Karena sekarang ini kan kita sedang menghadapi krisis. Dan karena itu pembelahan antara partai oposisi dan partai pemerintah jadi tidak relevan. Jadi kami bukan dari pemerintah tapi juga bukan di oposisi. Kita mau tinggalin ini semuanya karena kita sedang menghadapi satu masalah yang sama. Ini krisis sangat dalam. Sangat dalam. Cuma sedikit orang yang mengerti apa dampak dari krisis ini nanti dalam kehidupan kita. Cuma kan lihat ekonomi kita kan turun terus hingga gini kan. Ini bahaya bagi kita ini. Nah, kita perlu dobrakan, kita perlu terobosan baru, sentakan baru. Kita perlu sentakan baru. Nah, itulah yang kita bawa di Partai Gelora ini. Hentakan baru ini, terobosan baru ini yang saya sebut dengan arah baru itu tadi. Arah baru itu, oke. Dan sentakan ini sentakan baru, gebrakan baru terutama untuk ekonomi Indonesia. Apakah salah satunya lewat UMKM itu? Tapi tahan dulu nih ya, Bang Anies Mata dan pemirsa, Pribenje akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, Pribenje masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa bergabung kembali. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan, saya masih menunggu Anda untuk bergabung di line telepon langsung ataupun Anda bisa SMS dan juga ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda untuk interaktif langsung ya nah ini Bang Anies ya, saya angkat dulu ya, ini pemirsa yang coba untuk bergabung. Halo Pribenje, Assalamualaikum. Halo. Halo Pribenje. Terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi Anda bergabung, dan nah ini ada pemirsa di belakangnya yang mencoba untuk bergabung kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum Pribenje. Halo. Halo. Halo, Pribenje. Terputus kembali ya. Itu pemirsa,
bukan kami yang memutus ya pemirsa telepon Anda, mungkin ini pengaruh sinyal, pengaruh cuaca juga ya, maka dari itu silakan Anda terus untuk mencoba untuk bergabung. Dan ada satu WhatsApp yang masuk ini dari pemirsa di Karangsinom Indramayu ya, Bang Anis. Assalamualaikum Pribenje, ingin menanyakan tentang Partai Gelora Indonesia, bagaimana Partai Gelora Indonesia di Indramayu. Mungkin ini yang ditanyakan struktur partai atau apa nih Bang? Silakan Bang Anis. Silakan Bang. Oh, ini jangkauannya ini radar Cirebon sampai ke situ juga ya? Ya, sampai ke Subang malah Subang, ya, gitu Subang, ya. pokoknya Pantura ya, sampai ke Subang, sampai ke Cilamaya juga. Silakan. Jadi alhamdulillah di seluruh Jawa Barat sekarang ada lebih dari 600 kecamatan di Jawa Barat, kita sudah full 100% sekarang. Alhamdulillah. Sedangkan untuk Kota Indramayu di samping 100% DPC-nya sudah terbentuk, juga untuk ke desa dan kelurahannya sudah sekitar 20-an% dari total jumlah kelurahan dan desa yang ada di Indramayu. Alhamdulillah saya merasakan ini ada respon dan penerimaan yang luar biasa antusias dari masyarakat di Indramayu juga. Dan insya Allah nanti malam kami akan rapat konsolidasi dengan semua pengurus DPD yang ada di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, kemudian di Indramayu, dan ada 2 DPD lagi. Ini kalau dari Dapil 8 Jabar 9, ya? Dapil 8 dan 9. Oh, 9 Jabar. Okay. Nanti malam insya Allah kita semuanya akan kumpul di Hotel Prima, insya Allah. Bang Anis, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya, tentang ada lagi yang mencoba untuk bergabung ya. Coba. Halo, Assalamualaikum. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Terputus kembali, dan Anda bisa untuk terus mencoba ya untuk interaktif langsung. Dan Bang Anis, tadi terputus jeda iklan tentang ekonomi ya, ekonomi yang ditawarkan oleh Partai Gelora Indonesia. Apakah yang disebutkan Bang Anis berkali-kali itu adalah yang dimaksud adalah UMKM? Jadi begini, UMKM itu adalah pelaku utama dalam ekonomi kita. Jadi UMKM di Indonesia ini kontribusinya sekitar 60% dari produk domestik bruto kita. Nah, saya ambil contoh kecil lah, di Cirebon ini kan banyak eksportir di sini ya. Misalnya untuk produk mebel dan rotan ya, basisnya rotan kan. Saya ingat dulu saya sering ke sini, salah satunya lihat produk-produk itu ya. Itu tadi ya, rotan, mebel. Itu banyak di sini lah. Ini saya cuma mau kasih contoh saja bahwa dalam waktu mungkin seluruh dekade ini nanti perdagangan internasional ini akan terganggu. Karena pandemi ini, coba bayangkan sekarang ini kan menghentikan pergerakan manusia secara global. Karena itu pasti juga membuat perdagangan internasional melambat. Karena permintaan global juga turun gitu ya. Nah, jadi ini satu sektor saja gitu loh. Jadi karena itu kita perlu membuat ini satu saja arah ya. Tapi ini kan nanti akan muncul banyak sekali teknologi baru. Misalnya ini digital. Ya. Sekarang yang menjadi platform gitu ya dari ekonomi kita ini. Nah, jadi secara global perdagangan ini akan terhenti, dan karena itu kita harus memperbesar ekonomi domestik. Itu satu ya. Tapi teknologi baru yang banyak sekarang ini masuk, ini memaksa Indonesia untuk harus transformasi teknologi juga. Jadi misalnya begini, apa sih bedanya ekonomi Indonesia dengan Korea? Kenapa Korea bisa lebih besar? Korea Selatan itu penduduknya cuma 50-an juta. Tapi kenapa mereka dia bisa lebih besar ekonominya dari Indonesia. Singapura juga gitu ya. Kalau Singapura kita masih lebih besar, walaupun secara per kapita lebih bagus. Tapi misalnya Jepang penduduk cuma jauh di bawah Indonesia, tapi dia kan nomor 3 di dunia, bisa 5 triliun dolar GDP-nya. Indonesia cuma 1. Korea itu 1, sekian lah, lebih sedikit Korea Selatan itu. Karena ekonominya salah satunya itu kan memang basisnya teknologi. Nah, kita ini punya sumber daya alam banyak, tapi tidak mendapatkan sentuhan teknologi yang besar yang diintegrasi dalam sistem ekonomi kita.
Nah, karena itu nanti Gelora ingin mengajukan satu konsep ekonomi baru yang saya sebut dengan Geloranomics. Geloranomics. Ya, jadi maksudnya apa? Ekonomi kami ini berorientasi pada keselamatan lingkungan, karena kita sedang menghadapi ramah lingkungan lah ya, darurat darurat iklim. Yang kedua berorientasi pemberdayaan sosial. Nah, karena kontribusi ekonomi kita terbesar dari UMKM ini, maka kita harus memberi perhatian khusus kepada mereka. Tadi saya kasih contoh waktu kita ketemu tadi di Batik Trusmi misalnya, ada yang kasih saya produk tas. Apa bedanya tas kulit kita dengan tas kulit dari Eropa, Eropa misalnya dari Italia atau Perancis? Kulitnya kulit sapi sama kok itu. Sama. Terus kenapa yang itu lebih mahal, kita lebih murah? Nah, itu ya. Iya kan? Di mana bedanya? Sentuhan teknologi dalam processingnya, ya kan? Kemasanannya. Iya, kemasan. Mereka ini perlu bantuan apa? Akses pengetahuan lebih banyak. Kasih akses pengetahuan yang lebih banyak. Mereka perlu desainer, mereka perlu itu. Kemudian akses modal lebih besar, gitu ya. Bantuan yang ketiga akses pasar. Tapi kalau kita memberikan bantuan teknologi yang besar kepada mereka itu, kita angkat mereka itu, saya yakin insya Allah mereka ini semuanya orang ibu-ibu rumah tangga, semuanya bisa membuat produk-produk yang bisa dijual bukan hanya di Cirebon. Misalnya sekarang orang Bali, kalau dia menunggu turis datang, siapa yang bagaimana mau hidup ekonominya? Itu ya. Baik. Oke, Bang Anies, dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk ya. Mohon betul WhatsApp ya. Banyak betul ya Mas. Ya, mungkin karena interaktif tadi agak itu ya, terganggu. Dan ini ada WhatsApp yang masuk. Ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon menanyakan berkaitan dan update tentang suara secara nasional dan juga di Dapil 8 Partai Gelora Indonesia. Langsung dijawab saja, Pak. Silakan. Langsung dijawab saja ini. Alhamdulillah, bulan September yang lalu kami melakukan survei bekerja sama dengan Median, salah satu lembaga survei Median, dan alhamdulillah Partai Gelora sekarang sudah di urutan ke-10. Masuk 10 besar. Memang secara masih nasional. Masih 1,1% kira-kira begitu ya. Secara nasional. Ya, itu kalau Dapil Jabar 8, Dapil 8 Jabar. Yang elektabilitas ini naik, ini kontribusinya salah satunya dari Dapil 8. Itu ya, salah satunya dari Jawa Barat. Ya, kontribusi suara. Jadi kita di Banjabar ini, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, 3 tempat ini kita sudah 2,2%. Luar biasa ya. Jadi itu yang memberi kontribusi besar dalam elektabilitas kita. Nah, sekarang kita ada di urutan ke-10, dibawa dari partai-partai yang ada di parlemen sekarang. Gitu ya. Insya Allah kita optimis sekarang masih ada 30-an bulan ke depan. Apa yang dibutuhkan oleh Partai Gelora Indonesia sebagai partai baru gitu? Saya itu percaya begini ya. Saya tidak pernah mengulangi strategi yang saya pakai 2 kali. Ketika di partai dulu? Dimanapun. Dalam politik itu saya percaya strategi itu seperti Pampers. Strateginya seperti Pampers? Pakai 1 kali buang. Gitu ya. Oke. Iya kan? Pakai 1 kali buang. Saya yakin sekarang ini strategi yang akan memenangkan Partai Gelora adalah strategi kolaborasi. Kolaborasi? Iya. Maksud Anda kolaborasi apa ini strateginya? Kolaborasi itu maksudnya adalah Partai Gelora ini adalah rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda masuk, Anda buka pintu selebar-lebarnya orang masuk, setiap orang bisa bekerja sama dengan sesama mereka, dan orang akan menemukan makna bahwa dia itu bisa memberi kontribusi. Gitu ya. Saya kasih contoh misalnya, bagaimana dalam skala yang kecil sekali kolaborasi ini bisa kita terapkan. Misalnya kemarin di Bandung ya, waktu kita launching menanam 10 pohon. Siapa yang nggak bisa nanam pohon sekarang? Semua bisa. Semua bisa kan? Semua bisa. Iya. Sekarang pemerintah kesulitan. Dia punya banyak saldo pohon yang tidak bisa ditanam. Iya kan? Semua bisa sekarang, semua orang bisa nanam pohon. Tapi masalah perubahan iklim kan masalah kita bersama. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita misalnya mau berdayakan UMKM. Tadi saya tanya kepada misalnya Bu Sali tadi ya. Pemilik Trusmi ini, coba Anda lihat tas itu tadi, apa tanggapan Anda terhadap tas ini? Dia bilang ini desain. Masalahnya dia perlu sentuhan desain.
Nah sekarang kan ada orang nanti yang bisa punya kemampuan desain. Kalau kemampuan ini kita pakai untuk membantu ini, misalnya lagi kita tadi melaunching juga kita punya marketplace ya, membantu ibu-ibu rumah tangga memasukkan produk-produknya, menjualnya secara online. Kita bikinin. Semua orang bisa partisipasi di situ, khusus untuk daerah Cirebon sini. Jadi produk Cirebon ini dengan platform digital bisa kita bikin pasarnya jadi nasional, jadi internasional. Kan ada orang yang bisa membuat platform itu, ya kan? Ada ini yang saya maksud. Kita semua libatkan semuanya berkontribusi. Ibu-ibu rumah tangga bisa ikutan di situ jualan. Ya, itu yang kan? Oke, tahan dulu ya. Bang Anies Mata dan pemirsa, Pribenje akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Pribenje dan pemirsa di session yang terakhir ini. Saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa di line telepon 0231 4821 38. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa SMS atau kembali ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Bang Anies, ya tadi terputus jeda iklan tentang pertanyaan saya, ini program dari Partai Gelora Indonesia. Ini selalu tadi Bang Anies Mata menyebutkan UMKM, kemudian juga penanaman pohon, reboisasi karena kita darurat perubahan iklim gitu ya. Nah, apakah hal ini juga merupakan program dari Partai Gelora Indonesia dan adakah program-program yang lain yang ditawarkan kepada masyarakat? Karena masyarakat tahunya jika partai politik ada itu ketika jelang pesta-pesta demokrasi gitu, Bang. Silakan Bang Anies. Jadi program di Partai Gelora ini banyak. Cuma kita fokus terlebih dahulu apa agenda-agenda utama kita sebagai bangsa. Nah, kita menetapkan bahwa agenda pertama kita sebagai bangsa yang paling pokok kita selesaikan dulu adalah masalah darurat perubahan iklim. Kita harus lawan ini karena kalau tidak, Indonesia ini satu dari beberapa negara yang terdampak paling buruk oleh perubahan iklim ini. Terutama karena letak geografis kita sebagai negara kepulauan. Gitu. Itu ya. Nah, bayangkan berapa banyak masyarakat pesisir kita itu kan ini. Kalau permukaan laut itu naik, nah ini kan yang terancam kehidupan mereka ini. Luar biasa terancamnya. Nelayan misalnya bagaimana mau melaut kalau tidak pasti terus. Waktu tanam dan panen misalnya kan berubah-ubah terus kan. Nah ini satu masalah besar ini. Jadi saya menyebut Indonesia ini sudah memasuki darurat iklim. Dan ini adalah ancaman keamanan nasional paling besar bagi kita. Darurat iklim ya. Bukan ancaman perang justru. Makanya skala prioritasnya adalah penanaman pohon. Sekarang kita ajak semua orang untuk terlibat, tentu saja untuk menghadapi perubahan iklim, banyak agendanya. Tapi kita ambil dulu yang paling mudah, yang bisa dilakukan semua orang. Kita punya program menanam 10 juta pohon. Nah, sederhana begini, dalam waktu 48 bulan ke depan. Jadi November 2021 sampai November 2023. Kadar Gelora sekarang ini ada lebih dari 500.000. Setiap orang kita minta tanam 20 sampai 25 pohon. Jadi itu berapa ya? Jatuhnya 10-an juta kira-kira paling sedikit. Kan mungkin bisa jadi sekitar 12-an juta. Kalau tanam 20 sampai 25 pohon. Adakah program yang lain gitu, Bang Anies? Yang kedua itu adalah program UMKM. Karena ini saya bilang tadi ini menyerap 96% tenaga kerja Indonesia. Iya kan? Ya. Jadi harus lokal ada lokal, kita harus punya perhatian khusus pada mereka itu. Nah, di tengah krisis ini, mereka lah yang paling terdampak dari krisis ini. Kemarin saya ke Bali, nangis orang di Bali karena ini kan. Tapi sekarang bagaimana mau dikasih solusi? Turis tidak datang-datang gitu kan. Iya kan? Itu yang saya bilang ini dampak dari krisis ini. Nah, itu program kedua kita, pemberdayaan ekonomi rakyat ini. Kita fokus dulu terlebih dahulu kepada UMKM ini. Kita masih punya lagi program-program yang lainnya, termasuk diantaranya adalah pembinaan sumber daya manusia. Kita di sini. Oke, bisa disampaikan gitu Bang Anies, ini tentang
membangun sumber daya manusia. Itu dengan apa gitu misalnya? Nah, kita punya namanya Akademi Manusia Indonesia. Akademi Manusia Indonesia. Nah, kita mau membuat satu prototipe orang Indonesia itu harusnya kayak apa sih? Iya kan? Ada dalam sebuah buku itu dengan manusia Indonesia itu mungkin jangan-jangan. Iya, kita mau bikin manusia Indonesia itu kayak apa sih bagusnya gitu kan? Kan kita mau bikin Indonesia ini jadi 5 besar. Sumber daya alam kita banyak, sumber pendidikan manusia kita banyak. Nah, coba bayangkan Mas Afif. Indonesia ini 270 juta penduduknya. Tapi yang punya pendidikan tinggi itu cuma 9%. Iya kan? Iya. Bagaimana kita mau dorong ekonomi itu maju, ekonomi yang berbasis teknologi, ya kan? Kalau kita tidak memberdayakan sumber daya manusia ini. Nah, sekarang sebenarnya platform digital ini memungkinkan kita memberikan akses pengetahuan yang luar biasa besarnya kepada masyarakat. Kepada masyarakat sebagai instrumen pemberdayaan. Sebenarnya dengan digital ini kita bisa bikin sekolah itu gratis semuanya sampai mau sampai dokter, mau sampai apa itu. Ya, itu gampang sekali sekarang itu dengan itu. Kita bisa bikin kan sederhana kok itu. Iya kan? Nah, concern kita itu salah satunya kepada itu. Gitu. Baik, Bang Anies, beberapa waktu yang lalu di Cirebon juga ramai dengan poster baliho juga Bang Anies berkaitan dengan waktu itu calon presiden ya, kalau tidak salah. Nah, apakah hal ini juga Partai Gelora Indonesia ini merupakan kendaraan Bang Anies untuk maju lagi gitu? Sebenarnya sekarang kita fokus dulu kepada pemilu legislatif 2024 ya. Kita fokus dulu kepada pemilu legislatif. Setelah itu baru kita lihat. Ini kan aturan kita belum tahu nih apakah Pilpres sama Pileg masih bareng atau tidak. Itu ya. Apakah ada threshold untuk Pileg dan Pilpres atau tidak. Ini kan masih perdebatan kan. Kita di Partai Gelora mendorong supaya threshold itu dihilangkan. Parliamentary threshold itu? Parlementarinya maupun presiden thresholdnya. Itu semuanya dihilangkan. Kenapa? Karena kita mau dorong partisipasi yang banyak. Contohnya misalnya nih parlemen ya. Jadi ini banyak alternatif ya. Coba bayangkan ya parlemen kita itu penduduk kita 270. Yang terdaftar sebagai pemilih itu sekitar 200-an juta, lebih sedikit ya plus minus ya. Kemudian dari 200-an jutaan lebih sedikit ini, yang ikut pemilu biasanya 70 sampai 80%. Itu sudah diskon berapa itu kan? Dari yang ikut pemilu ini ya 70 sampai 80% ini kan ada suara tidak sah. Nah, ini hilang lagi. Nah, dari sisa suara sah itu ada partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Ini hilang lagi. Jadi yang masuk ke DPR itu sebenarnya diukur dari populasi itu terlalu kecil. Terlalu kecil tingkat representasinya gitu. Makanya itu sebabnya alasan kenapa kita mau hilangkan threshold itu. Baik. Dan sayang sekali nih Bang Anies, usai sudah kebersamaan di Pribenje edisi sore hari ini. Nanti kita bisa dilanjut Bang Anies ya. Lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa? Singkat saja. Saya ingin mengajak masyarakat, warga Cirebon dan sekitarnya Indramayu bergabung dengan Partai Gelora. Mudah-mudahan dengan bergabung di sini semua kita bertumbuh bersama. Seperti kita menanam pohon, kita ingin menyaksikan pohon-pohon itu tumbuh bersama. Gitu. Oke. Terima kasih nih Bang Anies Mata sudah menyempatkan hadir di Pribenje, dan pemirsa saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan opini Anda, pendapat Anda, pertanyaan Anda, dan pemirsa demikian Pribenje edisi sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di sore hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.